Selamat datang di Kamus Cuan. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kalau teman-teman tadi sedang memperhatikan cover dari video-video yang saya upload, itu cuma ada 2 sampai 3 warna ya teman-teman tadi. Nah, 2 warna yang sering saya upload itu adalah warna biru, yaitu untuk kripto ya. Untuk kripto, kalau yang warna kuning dan merah ini adalah untuk saham. Jadi memudahkan teman-teman traders untuk memilih video yang ingin ditonton. Kalau yang kripto ya pilihlah yang warna biru ini ya. Kalau yang ingin mendengarkan penjelasan saham ya pilih yang ada kuning merahnya. Kalau yang tanya jawab itu saya menggunakan warna pink ya teman-teman traders. Jadi hanya ada 3 kombinasi warna di Kamus Con ya untuk sementara ini. Jadi memudahkan kita untuk mencari topik-topik yang kita ingin dengarkan. Nah, seperti di edisi sebelumnya ini saya sudah menjelaskan IHSG mau dibawa kemana. Ada satu pattern yang sudah saya jelaskan dan nanti akan saya lanjutkan yang ini ya. Kita akan lanjut membahas yang ini. Dan di sini saya juga sudah membocorkan cara mudah cuan di IHSG ya. Jadi teman-teman traders boleh nonton yang belum tonton, kemudian dibuktikan di chart-chartnya itu ya, terutama di Trading View. Nah, teman-teman bisa lihat di Trading View apakah penjelasan saya di sini betul atau ngawur ya, khususnya untuk saham big cap. Kalau saham gorengan ini tidak bisa ya. Nah, kemudian di edisi ini IHSG belum aman, ya ini juga saya jelaskan apa alasan belum amannya. Jadi teman-teman traders boleh tonton ya. Ya, saya mulai dari IHSG ya. Seperti edisi sebelumnya, saya sudah menjelaskan sepertinya IHSG sedang membentuk sebuah pattern inverted head and shoulder pattern. Nah, mengapa? Ini alasannya. Ini sudah terbentuk shoulder ataupun bahu sebelahnya dan ini adalah headnya, kepalanya ya. Nah, ini sepertinya dia sedang membentuk shoulder sebelahnya lagi dengan catatan dia tidak jebol 7000 ataupun paling jauh EMA 150. Kalau dia jebol maka pattern inverted head and shoulder patternnya ini adalah gagal terbentuk dan dia akan melanjutkan penurunan. Nah, kalau sampai hari ini ya, sampai hari ini ya masih bagus lah ya. Walaupun ya dia sempat jebol garis EMA 50 yang merupakan garis hoki Kamus Cuan, dia berusaha bangkit lagi dengan candle yang cukup bagus ya. Candle yang ini cukup bagus ya. Mudah-mudahan dia bisa melanjutkan kenaikan menuju ke neckline-nya. Nah, cara menentukan neckline itu ada 2 aliran ya teman-teman traders. Bukan agama aja yang punya aliran ya, tapi di sini juga ada. Nah, kalau aliran yang candle solid itu ya, nah neckline-nya itu adalah di sekitaran harga 7.100 ya teman-teman traders. Kalau aliran shadow ya, shadow itu ada di sekitaran harga 7.125 lah, sekitaran harga sana ya teman-teman traders. Nah, kalau dia naik dan berhasil break kedua titik tersebut, maka confirm break neckline-nya. Neckline dari inverted head and shoulder pattern. Kalau dia berhasil bertahan di atasnya dan melanjutkan kenaikan, maka itu adalah sebuah pattern reversal yang cukup mantul ya, mantap betul teman-teman traders. Nah, jadi untuk sementara ini kita pantau pergerakan IHSG ya teman-teman traders, karena ini menentukan harga-harga saham big cap. Kalau saham gorengan nggak terpengaruh sama IHSG ya, karena indeks harga saham gabungan ini kan diambil dari yang big cap ya teman-teman traders. Nah, itu aja yang saya jelaskan untuk peta pergerakan dari IHSG. Semoga teman-teman traders bisa mengerti pattern yang sedang saya jelaskan. Kalau ada yang kurang ngerti ya bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akan berusaha menjawab setiap komen yang teman-teman traders tulis ya. Saya menjelaskan Bank Danamon karena di edisi sebelumnya saya ada menjelaskan mengenai Bank Danamon ya. Pada saat saya jelaskan candlenya masih berada di sekitaran sini ya, saya menjelaskan bahwa jangan entry dulu. Sebaiknya kita tunggu dia break 3100 dengan volume yang cukup besar baru kita mulai entry. Nah, kalau ini kan dia tembus belum terkonfirmasi break ya. Candle kedua ini masih retest 3100 dan di candle ini dia naik, inilah konfirmasi sudah break 3100. Dan saya mulai entry adalah di harga 3200-an ya teman-teman traders. Nah,
Setelah itu dia melanjutkan kenaikan menuju ke resisten berikutnya, yaitu di harga 3.780, 3.800 lah ya, sekitaran sana teman-teman traders. Nah, di beberapa candle ini dia gagal break. Kemudian saya melihat jadwal dari laporan keuangannya. Nah, seperti yang di edisi sebelumnya, cara mudah con yang sudah saya jelaskan, nanti teman-teman traders mungkin bisa dengarkan edisi sebelumnya ya, yang ada judulnya cara mudah con ya. Nah, bertepatan dia sudah dekat dengan jadwal penyampaian laporan keuangannya. Jadi saya ya taking profit di sini ya teman-teman. Terus di candle ketiga ini dia merah ini saya sudah mulai cicil jual, dan ya ternyata analisa saya yang kemarin saya share ke teman-teman traders cara mudah cuan itu masih berlaku di saham Bank Danamon yang ya termasuk big cap lah ya. Nah, dia pada saat laporan keuangan dia turun dulu ya. Mungkin teman-teman traders ada bertanya apakah masih bisa naik lagi ya? Kalau sepanjang dia tidak jebol garis-garis penting di kamus cuan ya mungkin dia bisa naik kembali. Kira-kira seperti itu ya. Jadi saya sudah taking profit di sini sesuai dengan yang saya sampaikan ke teman-teman traders. Jadi apa yang saya sampaikan ke teman-teman traders itulah cara saya trading di saham maupun kripto. Nah, kemudian HMSP ya, HMSP juga sama. Saya sudah punya stok di sekitaran harga sini ya. Kalau di HMSP ya, dia naik sampai di hari dia menyampaikan laporan keuangan, keesokan harinya dia baru turun ya. Nah, jadi kalau saya lihat ini kan dia masih naik, ini dia pullback, kemudian dia naik kembali, dan ini dia masih naik di saat laporan keuangannya. Memang di sini saya agak terkecoh sedikit ya, saya pikir setelah laporan keuangan kan dia hijau, dia mungkin akan melanjutkan kenaikan. Ternyata dia pullback ya teman-teman traders. Nah, pada saat dia break garis 1025 ini saya sudah mulai cicil jual ya, karena saya lihat tekanan jualnya juga lumayan tinggi ya. Saya sudah mulai cicil jual, dan terakhir saya jualnya itu adalah di harga 1000 ya teman-teman traders. Jadi kalau dihitung-hitung masih ada cuan walaupun tidak maksimal, tapi ya itulah gunanya kita disiplin dengan apa yang kita ketahui. Karena menyangkut laporan keuangan ini sangat riskan ya. Karena para market maker kadang dia akan sell on news. Laporan keuangannya keluar bagus, dia malah jualan. Karena dia tahu retail-retail melihat laporan keuangannya bagus, wah beli, ada harapan bagus. Nah, mereka mulai jualan. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman traders. Jadi saya juga sudah mulai jualan. Kalau teman-teman traders ada yang beli ya saya mohon maaf ya, saya bukan jual ke Anda, saya pun tidak tahu Anda beli apa tidak. Saya hanya disiplin dengan ilmu yang saya ketahui, saya berusaha disiplin. Nah, ini juga sama ya. Jadi yang saya jelaskan di edisi sebelumnya saya cek di sini masih berlaku. Jadi saya di edisi ini saya lanjutkan menjelaskan lagi yang kemarin saya jelaskan. Ada 3 jadwal yang teman-teman harus perhatikan baik-baik lah. Itu kalau supaya teman-teman terus bisa tahu detail, nonton edisi sebelumnya ya. Saham Excel ya, di edisi sebelumnya saya mengatakan saya akan memantau saham Excel. Nah, setelah laporan keuangannya keluar, dia masih dapat bertahan di atas 2400. Ini saya sudah mulai cicil beli sedikit ya teman-teman traders. Karena 2400 ini saya lihat dia cukup kuat. Dia cukup kuat. Nah, jadi setelah saya beli, maka stop loss saya itu ada di 2400. Kalau dia jebol 2400 dengan volume yang cukup besar, saya akan cut loss. Kira-kira seperti itulah cara trading saya ya. Kalau dia naik, saya akan kawal dengan trailing stop. Nah, kira-kira seperti itu. Sebenarnya kalau kita trading, teman-teman traders, hanya trading ya, kita tidak perlu pusing-pusing mencari PBV-nya mahal enggak ya kan, dan sebagainya. Karena kan kita trading, kita hold sepanjang dia masih uptrend. Kalau dia patah trend, kita jual. Dia mau PBV-nya mahal, PBV-nya murah, I don't care. Kita kan trader, kita bukan investor. Sepanjang saham itu naik, tidak ada kata mahal kalau market makernya mau naikkan. Contohnya perbankan, Bank Mandiri dan sebagainya itu naik tinggi. Ya, pada saat Bank Mandiri 8.000 itu semua pada dajrik mahal-mahal, sekarang 10.000. Semua pada rebutan mau beli ya kan. Itulah retail. Agak berbeda sedikit cara berpikirnya ya. Kalau kita trader
ya kita disiplin dengan analisa teknikal, itu banyak yang cuan itu. Kenapa? Belum patah tren. Sampai saat ini pun Bank Mandiri belum patah tren. Kira-kira seperti itu penjelasan saya. Kalau kita tujuannya trading, tidak usah pusing-pusing mau PBV-nya mahal, tidak mahal, laporan keuangannya bagus, tidak bagus. Sepanjang kalau sahamnya digerakkan oleh market maker, kita bisa trading. Tapi pilihlah saham-saham yang big cap, jangan yang gorengan ngeri ya, bisa turunnya ARB berjilid-jilid nggak bisa keluar. Nah kalau sahamnya lumayan bagus ya kan, walaupun PBV-nya mahal ya kan, laporan keuangannya kurang bagus, misalnya dia lagi labanya turun segala macam, ya nggak apa-apa, asalkan dia naik kita ikut aja, ikut market maker, jangan melawan arus. Itu kuncinya ya teman-teman. Terus cukup sampai di sini untuk edisi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Salam tetap cuan. Terima kasih.